Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, terutama di bidang sosial budaya sama pendidikan. Kalau minggu yang lalu itu kan kita sudah bahas di bidang politik sama ekonomi. Dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang sosial yang pertama itu adalah adanya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya manusia, di mana manusia atau rakyat pribumi pada waktu itu dipekerjakan secara paksa. Hal tersebut otomatis mengakibatkan rakyat Indonesia itu hidup dengan sengsara sama menderita. Kemudian tingkat kesejahteraan hidup penduduk pribumi itu juga menurun, sehingga terjadi banyak bencana kelaparan, kemudian angka kematian itu juga tinggi. Dampak lain di bidang sosial itu adanya perubahan stratifikasi sosial dalam masyarakat, di mana sebelum Belanda datang, stratifikasi sosial itu kan terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah golongan bangsawan, kemudian birokrat menengah, dan rakyat biasa. Lah, penggolongan itu didasarkan pada faktor kekuasaan atau faktor keturunan yang dimiliki oleh para golongan bangsawan. Tapi setelah bangsa Belanda datang, otomatis ada perubahan nih dalam stratifikasi sosial, di mana golongan yang paling atas itu tidak ditempati lagi oleh para kaum bangsawan karena Belanda itu mengambil alih kedudukan kaum bangsawan. Jadi yang paling atas itu adalah pihak Belanda. Kemudian penduduk pribumi itu juga mengalami yang namanya diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu terjadi di segala bidang, di mana kaum Belanda yang punya status sosial yang lebih tinggi itu pasti memiliki hak-hak istimewa, sedangkan para penduduk pribumi yang termasuk dalam golongan rendah itu lebih banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak tertentu. Dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang budaya yang pertama itu adanya proses westernisasi. Jadi masuknya budaya-budaya barat ke dalam tradisi lokal. Kita ketahui kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu pasti mereka juga membawa sebuah tradisi, di mana tradisi mereka itu berbeda jauh dengan tradisi yang ada di lingkungan masyarakat pribumi. Proses westernisasi itu juga secara tidak langsung itu mulai berkembang, baik itu dari cara pakaian, kemudian pemakaian bahasa, dan juga cara pergaulan. Bahkan Presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno itu juga terkena dampak dari proses westernisasi, di mana kalau kita lihat dari cara berpakaiannya Bapak Soekarno itu kan memadukan antara budaya lokal dengan budaya barat. Kan Bapak Soekarno itu kan selalu pakai kopiah atau peci sama jas. Lah jas itu juga termasuk budaya dari bangsa barat. Kemudian pemerintah kolonial itu juga mulai menghilangkan tradisi lokal dengan cara apa? Dengan cara mereka itu menyebarkan beberapa pengaruh budaya barat termasuk itu ke dalam lingkungan istana. Makanya di dalam istana itu pernah terjadi yang namanya kayak minum-minuman keras. Kemudian ada perubahan di mana posisi duduk antara raja dengan para kaum Belanda itu disetarakan. Padahal biasanya kalau kita menemui seorang raja itu kan sepatutnya kita itu duduknya itu lebih rendah dari raja. Itu kan bentuk cara masyarakat pribumi dulu menghormati seorang raja. Tapi para bangsa barat itu tidak mau kalau mereka duduknya itu di bawah para raja. Mereka menginginkan duduknya itu setara. Otomatis hal tersebut itu mengakibatkan ada beberapa tradisi atau tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana itu mulai hilang atau pudar. Karena apa? Karena mereka atau lingkungan istana itu dipaksa untuk mengikuti kebiasaan pemerintah Belanda. Di kalangan penguasa dan juga para pemuka agama itu sendiri, itu timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan barat itu nanti akan merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa budaya bangsa barat itu kan sangat berbeda jauh atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di kehidupan kita, terutama di dalam agama Islam. Dampak yang lain di bidang budaya yaitu berkembangnya karya sastra, seni pertunjukan, dan juga seni bangunan. Untuk karya sastra itu sendiri pada masa kolonial itu lebih banyak yang berbahasa Belanda. Kemudian karya sastranya itu juga dijadikan sebagai media untuk mengkritik pemerintah kolonial.
Ada satu karya sastra yang sangat terkenal, yaitu Max Havelaar. Itu merupakan karangan dari Multatuli atau Douwe Dekker, di mana Max Havelaar itu lebih banyak menceritakan atau mengkritisi kebijakan pemerintah, yaitu tanam paksa. Jadi lebih menggambarkan mengenai kesengsaraan rakyat akibat tanam paksa, kemudian penyimpangan-penyimpangan pada tanam paksa, lah itu. Untuk seni pertunjukan itu sendiri itu berupa teater atau sandiwara. Di Surabaya itu juga ada yang namanya Komedi Istanbul. Itu merupakan pertunjukan teater bergaya Istanbul yang muncul pada tahun 1891. Terus ada juga yang namanya rombongan sandiwara keliling atau yang dikenal dengan Dardanella. Itu juga termasuk salah satu kelompok teater yang sangat terkenal pada masanya. Dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang pendidikan itu adalah munculnya sistem pendidikan kolonial. Tapi sayangnya sistem pendidikan kolonial pada masa itu tidak ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk mencetak tenaga kerja yang nantinya lulusannya itu akan disalurkan pada perkebunan Belanda atau kantor milik Belanda. Kemudian sistem pendidikannya itu juga dibedakan berdasarkan status sosial masyarakat. Pendidikan pada masa kolonial Belanda itu terdiri atas beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah pendidikan dasar. Itu setingkat SD ya. Itu ada ELS, kemudian HIS. Kalau ELS sama HIS ini dikhususkan untuk keturunan Indonesia asli yang termasuk dalam kasta atas atau golongan atas. Kemudian ada juga yang namanya sekolah kelas 2. Kalau sekolah kelas 2 itu hanya khusus untuk para pribumi golongan bawah. Kemudian kalau pendidikan tingkat menengah itu ada HBS, kemudian MULO sama AMS. Selain itu juga ada yang namanya sekolah kejuruan seperti Kweekskolen, itu khusus untuk sekolah guru pribumi. Terus yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Itu ada yang namanya pendidikan tinggi teknik, kemudian sekolah tinggi hukum, sekolah tinggi kedokteran yaitu STOVIA, dan juga sekolah pelatihan untuk kepala atau pejabat pribumi. Untuk tugas hari ini, silakan kalian cari penjelasan mengenai sekolah-sekolah yang berdiri pada masa pemerintah kolonial dari poin 1 sampai poin 5 yang bisa kalian lihat pada layar. Penjelasannya bisa berupa mengenai sejarah berdirinya, kemudian tujuan didirikannya itu untuk apa, terus materi atau kurikulum yang diajarkan di sekolah tersebut itu apa saja, kemudian siapa orang-orang yang berhak atau bisa sekolah di sekolah itu bisa kalian cari. Kalian bisa cari di internet atau di buku, baik itu LKS maupun buku paket, tapi nanti sertakan sumbernya. Jadi kalau misalnya kalian cari di internet, di web atau di blog, berarti sertakan alamatnya, misalnya http kemudian apa-apa bla bla bla. Kemudian kalau di LKS ya tulis saja sumber LKS Sejarah Indonesia kelas 11. Dikumpulkan terakhir hari ini pukul 9 malam. Nanti linknya akan saya share di grup Mapel ya, sama sekalian untuk mengisi absensi kehadiran. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.